Kisah klien saya yang tidak sengaja mengembalikan santet. Dan ternyata si pengirim santet ini masih saudara sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Bahrom Doni. Ya, mumpung ini masih membahas masalah disantet saudara sendiri ya. Nah, ini saya akan mengangkat atau sharing salah satu kasus ya dari klien saya sendiri. Sebut saja namanya adalah Pak Jais. Tentu nama ini nama samaran ya. Nah, Pak Jais ini dulu pernah ya, memahar sarana pelarisan untuk usaha warung makan beliau. Nah, setelah hampir setahun ya menggunakan sarana pelarisan tersebut, lalu Pak Jais ini ingin upgrade ke level yang di atasnya. Dan saya itu masih ingat betul ya. Ketika pemaharan yang kedua, inilah Pak Jais itu sekalian memahar sarana Preja Musti. Dan saya pun masih ingat ya pesan saya kepada beliau, meskipun ya media Preja Musti ini ada tuah mengembalikan ya untuk mengembalikan santet kepada si pengirimnya, tapi jangan sekali-kali untuk meniatkan hal tersebut. Ya, cukup diniatkan untuk melindungi diri Anda, keluarga Anda, dan usaha Anda. Karena jika diniatkan untuk mengembalikan santet, ya, saya pastikan untuk tuah tersebut malah tidak aktif. Dan waktu itu beliau mengiyakan saja. Dan setelah pemaharan tersebut, saya dengan beliau ini sudah tidak pernah ada kontak lagi. Ya, sampai satu waktu beliau ini datang lagi ke tempat saya lagi. Ya, untuk melakukan pemaharan sarana pelarisan lagi. Nah, waktu datang yang ketiga kalinya ini sudah di alamat praktek saya yang baru ya. Saya itu masih ingat betul ya. Saat awal-awal pindahnya ya. Alamat praktek saya ini, beliau ini datang ya bertamu. Nah, selain upgrade pelarisan milik beliau, Pak Jais ini juga bercerita masalah tuah Preja Musti yang dimilikinya. Ya, beliau ini bercerita ya bahwa pernah satu waktu, ya ini salah satu saudaranya, tapi bukan saudara kandung ya. Lebih tepatnya itu anak dari paman Pak Jais ini. Nah, orang tersebut ya datang dan meminta maaf ya karena telah berniat buruk menyantet keluarga dan usahanya. Nah, pada waktu itu Pak Jais tentu bingung karena baik dirinya, keluarga dan usahanya ini baik-baik saja, tidak merasa terkena santet. Nah, kemudian orang tersebut ya, menjelaskan bahwa pengaruh santet yang dikirimnya ini malah berbalik menyerang dirinya sendiri dan usahanya. Nah, jadi orang tersebutlah malah yang merasakan santet yang dikirim. Ya, karena kebingungan, ya, orang tersebut itu mendatangi dukun atau orang yang dimintai tolong untuk menyantet Pak Jais ini.
Nah, sedangkan paranormal tersebut itu bisa menyembuhkan masalah efek santet tersebut jika keponakan Pak Jais ini meminta maaf kepada Pak Jais, baru bisa menyembuhkan. Nah, semula keponakan Pak Jais itu tentu tidak mau karena takut dan gengsinya yang tinggi. Ya, tapi memang tidak ada jalan yang lainnya dan tidak tega melihat anaknya yang menjadi mudah sakit. Ya, belum lagi masalah usahanya belum membaik dan makin hari makin sepi dan sangat memburuk. Nah, karena atas dasar inilah maka keponakannya ini meminta maaf kepada Pak Jais. Ya, karena dari Pak Jais sendiri tidak merasa dirugikan. Ya, beliau ini memaafkan dan meminta untuk tidak mengulangi lagi. Nah, pesannya seperti itu. Dan sebenarnya keponakannya ini juga bertanya kepada Pak Jais, jimat apa yang digunakan oleh Pak Jais ini sehingga bisa mengembalikan santet tersebut. Nah, tapi waktu itu Pak Jais berbohong bahwa beliau itu tidak menggunakan jimat apa-apa. Nah, semenjak kejadian tersebut, hubungan Pak Jais dengan keponakannya itu malah sedikit merenggang. Ya, mungkin keponakannya tersebut itu ada rasa sungkan dan tidak enak hati lah kepada Pak Jais. Nah, padahal semula hubungannya ini baik-baik saja, malah bisa dikatakan akrab gitu. Nah, untuk keponakannya tersebut itu memang punya usaha yang sama, yakni sama-sama warung makan. Nah, kan tetapi untuk jaraknya ini terlalu jauh, tidak bisa dikatakan saingan gitu . Ya, kalau dari keterangan Pak Jais sendiri mungkin bisa disebabkan karena bisa iri hati lah. Karena warung makan Pak Jais ini tuh rame, sedangkan milik orang tersebut itu tidak begitu rame. Nah, pesan saya kepada Pak Jais supaya tidak dendam dan tetap pada niat untuk tidak mengembalikan santet. Nah, tapi tetap berniat untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga dan usahanya dari santet atau sejenisnya. Kalau untuk urusan kembali tidaknya santet kepada pengirimnya, nah itu sudah urusan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya share kepada Anda semuanya. Jika punya pengalaman yang serupa seperti Pak Jais atau pengalaman masalah santet, silahkan Anda bisa sharing di kolom komentar video ini. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video-video yang menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya